Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Denia Novian. Nah, di video kali ini aku mau berbagi ilmu sedikit tentang ilmu tajwid. Nah, di sini aku rekomendasiin buku tajwid, penulisnya Mahfan SPD, penerbitnya Sandro Jaya. Nah, langsung aja ya, kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum izhar. Hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu atau menghadapi huruf hijaiyah itu memiliki 4 hukumnya. Salah satunya adalah hukum izhar. Izhar itu artinya jelas. Jadi apabila hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar itu dibacanya jelas. Nah, dalam ilmu tajwid izhar itu terbagi menjadi 2, yaitu ada izhar mutlak dan izhar halki. Nah, kita bahas dulu izhar mutlak ya. Nah, disebut izhar mutlak karena huruf-huruf izhar yang bertemu dengan nun mati atau tanwin bukan berasal dari kerongkongan, yaitu huruf-hurufnya wawu dan ya dan terdapat dalam satu kata. Nah, sedikit aku jelasin bahwa wawu dan ya juga termasuk ke dalam salah satu hurufnya idgham, tetapi beda aturannya. Jika izhar mutlak, nah wawu dan ya itu biasanya hanya terdapat dalam 4 tempat dalam Al-Quran. Nah, kata-katanya di sini biasanya yang keluar adalah ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun. Nah, di sini kita lihat bahwa nun mati bertemu dengan iya, nun mati bertemu dengan wawu itu terdapat dalam satu kata. Jadi tidak terpisahkan. Nah, di sini ini hukumnya adalah izhar, yaitu dibacanya jelas ya. Nun sama iyanya itu dibaca jelas. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah izhar halki. Ya, kenapa disebut izhar halki? Karena huruf-hurufnya adalah huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ada 6 huruf: alif atau hamzah, ha, ain, ha, kho, dan gho ya. Nah, langsung aja nih hukumnya apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar atau tanwin bertemu dengan huruf izhar ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh nun mati dan izhar bertemu dalam satu kata. Nah, ini nun mati ketemu dengan kho, dibacanya al-munkhaniqatu ya, jelas ya di sini nun mati dan kho-nya itu dibaca jelas. Lalu lanjut yang kedua, fasayun ridun ya, jadi nun mati sama kho-nya itu dibaca jelas. Nah, yang ketiga yanhitun. Nah, ini juga sama dibaca jelas, nun mati bertemu dengan ha ya, dibacanya jelas, yanhitun. Nah, selanjutnya an'amta. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf ain ya, dibacanya jelas, an'amta. Nah, gitu. Lalu selanjutnya minhum, ini nun mati bertemu dengan ha, dibacanya jelas. Nah, wayan auna. Nah, ini nun mati bertemu dengan hamzah, ini juga termasuk izhar halki, dibacanya juga jelas. Nah, kita lanjut. Nah, ini nun mati pada satu kata dan salah satu huruf izhar pada kata yang lain terpisah. Nah, ini hukum izhar halki, tapi dia terdapat pada 2 kata ya. Jadi terpisah. Nun mati dengan huruf izharnya itu terpisah. Nah, ini kita coba baca ya. Min khordalin. Nah, ini juga jelas ya. Min ghairikum. In hisabuhum. Min amalihim. Nah, in huwa. Nah, ini nun mati dan huruf izharnya terpisah, tapi masih dibaca jelas karena termasuk izhar halki. Nah, terakhir min akhihi. Nah, kita lanjut ke hukum tanwinnya. Jika tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, biasanya terdapat dalam 2 kalimat. Tanwin pada satu kalimat dan huruf izhar pada kalimat lain. Ya, contohnya adalah latifun khobirun. Nah, ini juga dibaca jelas ya. Tanwin bertemu dengan kho, huruf izhar halki itu dibaca jelas. Ajrun ghairun ya, dibaca jelas.
Lanjut, azizun hakim. Ya, ini juga jelas. Tanwin bertemu dengan ha. Azizun hakim. Sami'un alim. Ya, ini tanwin bertemu dengan ain. Jurufin harin. Ya, ini juga jelas. Wajannatin alfafa. Ya. Nah, ada catatannya. Cara membaca nun mati atau tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf izhar harus dibaca terang atau jelas dengan berbunyi N dan tidak berdengung. Nah, ya sekali lagi dijelasin bahwa nun mati dan tanwinnya itu dibaca jelas, masuk ke dalam huruf izhar, dan huruf izharnya juga jelas ya. Jadi izhar itu adalah jelas. Nah, sekian dulu penjelasan ilmu tajwid yang pertama, izhar. Nah, nanti di video selanjutnya akan aku jelasin tentang ilmu tajwid idgham. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.